ada hubungan yang makin tidak harmonis, ya istilah saya retak, antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi gitu. Harus diingat loh ya, pertama begini ya, kalau sekiranya nggak ada hubungan yang tidak retak ya antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, saya kira materi diskusinya bukan pada apakah kita siap kalau ternyata misalnya nggak sampai 2029 gitu ya. Tetapi saya ingin sampaikan, tadi saya sudah bisik ke Pak Jokowi, Pak, kok insting saya ini lebih cepat dari 29? Apakah kita tahu? Belum tentu kita tahu. Kita masih ngomong pemilu 29, pemilu 29. Kalau terjadi percepatan gimana? Oke. Kita siap nggak? Siap. Itu loh maksud saya. Oke. Itulah pernyataan Budi Ari di samping Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dalam sebuah forum. Dalam video itu, Budi Ari menyinggung potensi penyelenggaraan pemilu dapat dipercepat seiring dinamika sosial politik terkini. Video viral berdurasi 1 menit 47 detik itu menangkap momen saat Budi Ari sedang mengungkapkan gagasannya kepada sukarelawan. Pernyataan Budi Ari mengenai kemungkinan pemilu digelar sebelum 2029 menuai penolakan dari kader Partai Gerindra di daerah. DPC Partai Gerindra Kota Semarang menilai pernyataan tersebut bukan kali pertama memicu keresahan dan berpotensi mengganggu stabilitas politik. Mereka meminta Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo turun tangan dan memberikan teguran. Ketua DPC Partai Gerindra Kota Semarang Joko Santoso menyebut wacana pemilu dipercepat tidak sejalan dengan konstitusi yang mengatur pemilu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Wacana yang digaungkan oleh BAS yang mewacanakan pemilu sebelum tahun 2029, tentu saya sebagai warga negara, sebagai anak dari Prabowo dan sebagai kader Gerindra merasa ini orang membuat gaduh. Gaduh maksudnya gaduh terhadap kegiatan politik yang sudah diatur oleh konstitusi bahwa pemilu dilakukan setiap 5 tahun sekali, tahun 2029. Tetapi ketika ada wacana seperti ini, kita akan mengerahkan sekuat tenaga kepada seluruh jajaran kader untuk mencoba memberikan pengertian dan pemahaman terhadap masyarakat supaya tidak terpancing, supaya tidak membuat gaduh di masyarakat tentang isu-isu pemilu yang dipercepat ini. Para kader Gerindra juga diarahkan tetap fokus mengawal serta mensosialisasikan program-program pro rakyat di bawah kepemimpinan Prabowo Gibran. Dari Kota Semarang, Jawa Tengah, Dikri Tiffany Badi, jurnalis NTV melaporkan. Pernyataan Ketua Umum Projo Budi Ari Setiadi yang melempar wacana adanya percepatan pelaksanaan pemilu 2029 memicu kegaduhan publik. Apakah ini sekedar dinamika relawan atau ada agenda politik terselubung di balik layar? Kita akan bahas bersama narasumber yang saat ini sudah ada di studio, juru bicara Partai Gerindra Sugiat Santoso. Selamat sore Pak Sugiat. Selamat sore Mbak dan NTV dimanapun berada. Terima kasih sudah hadir ke studio kami. Dan juga bergabung melalui Zoom, kita sudah tersambung dengan Direktur Lingkar Madani Ray Rangkuti. Selamat sore Bang Ray. Sore. Terima kasih untuk waktunya bersama kami. Ini saya mungkin pertanyaannya, ini saya mungkin pertanyaannya sebenarnya sama untuk Pak Sugiat dan Bang Ray. Ini sengaja atau keceplosan menurut Pak Sugiat? Ya, saya tidak tahu apakah itu sengaja atau keceplosan, tapi kita ya heran juga ya setingkat Bang Budi Ari bisa katakanlah itu potongan video seperti yang diklarifikasi oleh kawan-kawan Projo, tapi itu kan jelas bahwa ada analisis dari seorang Budi Ari dan itu disampaikan di sampingnya Pak Jokowi terkait dengan situasi kebangsaan dan analisis-analisis yang tadi penggalan videonya mengatakan bahwa ada peluang tidak sampai 2029. Padahal kita tahu misalnya di samping beliau Pak Jokowi itu bagian dari pemerintahan Pak Prabowo. Anaknya Mas Gibran itu adalah wakil presidennya Pak Prabowo. Dan selama ini kan secara personal Pak Jokowi, Mas Gibran itu kan masih sangat solid, masih sangat bersatu dalam konteks membangun Indonesia. Saya menilai bahwa apakah itu keceplosan atau katakanlah yang lainnya, ada rasa tidak hormat antara Bang Budi Ari dengan Pak Jokowinya. Kalau dia menghormati posisi
Pak Jokowi kan menghormati posisi Mas Gibran kan tidak mungkin tercetus analisis seperti itu, apalagi kalau kita analisis itu kan di sebuah pertemuan yang yang formal kan. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pikir begini, kita harus mulai membangun tradisi berdemokrasi kita yang baik kan. Yang pertama adalah pendekatannya bahwa demokrasi kita kan dibangun di atas pondasi hukum yang sangat kokoh. Bahwa Undang-Undang Dasar kita kan mengatur bahwa pemilu itu diatur jadwalnya 5 tahun sekali. Jangan kita membiasakan diri ketika kita katakanlah kurang puas dengan kinerja pemerintah atau dengan motif apapun, solusinya adalah pemilu. Kan itu tidak baik, sementara aturannya sudah jelas. Yang berikutnya, kalau kita lihat misalnya, ini kan tidak ada angin, tidak ada hujan, ada analisis seperti ini, bingung juga datanya dari mana. Konsolidasi yang dilakukan secara politik oleh Pak Prabowo Subianto selama 2 tahun ini kan konsolidasi yang mungkin terbaik dalam sejarah kepemimpinan seorang presiden di Republik Indonesia. Terbaik karena semua partai berada di belakang Ya, di Pak parlemen Prabowo. kita kokoh, bersatu, di rakyat juga tidak ada ya seperti, ya katakanlah dalam proses demokrasi ada yang pro, ada yang kontra, semua ditampung, dan tidak ada gejolak-gejolak apapun. Terus terjadi analisis seperti itu kan aneh juga ya. Dan misalnya kita belajar dari, katakanlah dalam konteks konsolidasi demokrasi, konsolidasi politik zaman pemerintahan Pak Prabowo 2 tahun ini kan, PDIP sekalipun yang di luar pemerintahan, kita sangat respect dan hormati, tidak pernah mengeluarkan Tidak pernah ada analisis seperti suaranya ini. ya. Bang Budi Ari pernah jadi menterinya Pak Prabowo walaupun cuma setahun, terus dia katakanlah bersama dengan Pak Jokowi yang anaknya itu wapresnya Pak Prabowo, punya analisis seperti itu kan aneh. Iya. Oke, saya geser dulu ke Bang Rey. Bang Rey, ini kan memang kita melihatnya Ketua Umum Projo duduk di samping mantan presiden, kemudian di depan relawan Projo bicara soal insting saya ini lebih cepat dari 2029. Sesuatu yang disengajakah atau ini keceplosan? Kalau di ya karena itu kan diskusi terbatas ya istilah mereka itu. Yang menurut saya itu kalau ada unsur keceplosan itu karena ada video yang kemudian menyebar ke publik kan. Jadi sengaja Mungkin ya mereka Bang juga Rey? nggak tahu bahwa iya itu tadi kalau diskusi itu ya sengaja gitu, sengaja ada unit diskusinya itu atau tema diskusinya itu. Salah satunya mengantisipasi kalau ya Pak Prabowo tidak sampai 2029 kan gitu. Nah tapi kalau disebut ada unsur tidak sengaja atau keceplosan atau apa, ya itu adalah soal penyebaran video ini. Oke. Nah saya nggak tahu apakah misalnya kawan-kawan Projo sadar bahwa ada yang videokan gitu, lalu sudah divideokan, tiba-tiba kemudian disebarkan kepada publik. Gitu. Nah yang perlu dicari itu ada apakah itu sengaja atau tidak penyebaran ini. Nah Baik. itu mungkin yang perlu dicari. Bang Rey, sebenarnya Apakah itu kalau memang pernah kemudian jadi ini sebar atau tidak tidak. Tapi kalau direkam, itu tidak diskusinya, divideokan, dan tidak viral, ini sesuatu yang wajar menurut Anda? Kata-kata bahwa insting saya tidak akan sampai 2029 dikatakan di depan relawan Projo. Ya wajar karena bacaan saya ya, kan saya udah berulang kali menyatakan bahwa ada hubungan yang retak antara Pak Prabowo dengan Jokowi gitu. Jadi sebetulnya bukan hanya peristiwa Agustus ini saja menurut saya yang menjadi tema atau sebab tema dari soal antisipasi sebelum 2009 itu gitu. Tapi ya itu harus dirujuk sebelum-sebelumnya. Itu terkait dengan kelihatan makin tidak akrabnya Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Saya menyebut hampir ada 10 indikasi ya di mana keakraban Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu sebetulnya udah mulai yang saya istilahkan itu retak gitu. Nah akumulasi itulah yang menurut saya ditambah dengan peristiwa akan ada aksi besok gitu ya, dan sebelum-sebelumnya itu yang tiba-tiba membuat diskusinya ke arah sana gitu. Tapi sebetulnya bukan hanya karena dipicu besok gitu loh, tapi ya ada peristiwa-peristiwa politik yang terjadi sebelumnya, khususnya hubungan antara Pak Prabowo dengan ditambah dengan hasil survei di mana hasil survei bahwa popularitas dan elektabilitas Pak Prabowo cukup jauh menurun kan. Sekarang sudah hampir di angka 51% gitu. Baik. Nah, menurut saya 3 varian inilah. Varian pertama memang kelihatan hubungan Pak Jokowi dan Pak Prabowo yang
saya menyebut ada sekitar 10 indikasi yang sampai kepada penyebutan retak gitu ya. Yang kedua adalah situasi besok tentu saja, khususnya setelah ada gerakan di media massa, bukan gerakan sih, soal boykot bank tertentu gitu loh akibat aksi besok gitu. Dan yang terakhir adalah tentu saja soal elektabilitas Pak Prabowo yang jauh merosot gitu. Baik, jadi kalau kemudian mau disederhanakan, menurut Bang Rey, kata-kata itu sebenarnya kata-kata Budi Ari atau kata-kata Pak Jokowi yang kita dengar? Saya kira saya malah berpikirnya mungkin sudah menjadi bahan diskusi umum di antara mereka. Meskipun tentu sangat kolektif, umum itu dalam pengertian mungkin di tingkat elitnya. Maka pertemuan yang kemarin itu mau disosialisasikan. Nah, jadi mungkin sudah ada semacam kesimpulan gitu ya kira-kira ya, yang secara intuitif gitu kan, mengikuti istilah yang dipergunakan oleh Bung Ari, kayaknya ini nggak akan sampai 2029 dengan 3 indikator yang kita sebutkan itu tadi ya, elektabilitas menurun, popularitas menurun, makin tidak terkonsolidasi kekuasaan ya, lalu ada hubungan yang tidak akrab ya, kemudian aksi-aksi yang makin membesar dan seterusnya gitu. Jadi oleh karena itulah mungkin sudah ada pradiskusi kan kalau saya ingat saya Bung Freddy Manik ya, Freddy Manik menyebut bahwa sebelum itu Freddy Manik sebetulnya sudah ada diskusi dengan Pak Prabowo, Pak Jokowi, bahkan Budi Ari juga menyebut ini juga sudah saya sampaikan kepada Pak Jokowi gitu. Jadi diskusi kemarin itu adalah upaya mensosialisasikan lebih terbuka lagi gitu. Jadi kalau diskusi-diskusi kesimpulannya udah mereka ambil sebelumnya mungkin ya di lingkaran elit Projonya dan mungkin sebagian dari orang-orang di Pak Jokowi gitu. Nah sekarang mau disosialisasikan. Oke, baik. Sosialisasikan dalam pengertian kalau terjadi apa yang harus dilakukan. Oke. Saya akan kembali lagi nanti ke Bang Rey soal itu, tapi saya mau ke Pak Sugiat untuk tahu bagaimana sebenarnya respon di Partai Gerindra, termasuk apakah Pak Prabowo mendengar soal ini? Ya kalau kita sebetulnya secara internal kan kita tidak terlalu terpengaruh dengan isu ini. Ya Pak Prabowo tetap fokus dengan kerja-kerja beliau sebagai seorang presiden. Tapi Pak Prabowo mendengar soal ini? Ya pasti beliau akan menyerap setiap informasi yang masuk ke beliau. Tapi saya ingin mengatakan bahwa ya sekarang lah misalnya Pak Prabowo sedang fokus bagaimana menuntaskan kebakaran di Kalimantan. Kemudian lanjut ke penanganan gempa di NTT. Saya pikir begini, ya kalau kita ingin membangun tradisi politik yang baik, ya saya pikir, ya misalnya lah tadi disampaikan oleh Bang Rey Rangkuti bahwa terjadi, asumsi Bang Rey Rangkuti terjadi keretakan. Saya tidak melihat seperti itu. Kalau kita katakanlah membaca rekam jejak Pak Prabowo, itu kan DNA politiknya kan persatuan. Beliau akan semaksimal mungkin bagaimana seluruh elemen bangsa itu bisa bersatu, bisa katakanlah bersama-sama membangun Indonesia. Kalaupun nanti pada momentumnya ada perhelatan politik, ya beliau juga tidak ada masalah, silakan berpastabikul khairat, berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan supaya dipilih oleh rakyat, nggak ada masalah. Persaingan itu adalah sesuatu yang alami dan tidak menjadi kendala dalam konteks persatuan. Jadi kami tidak terlalu khawatir terhadap persoalan itu. Tapi saya ingin sekali lagi bahwa diskursus kita ingin membangun pencerahan terhadap publik, terhadap masyarakat. Jangan, ya kita kan kenapa Undang-Undang Dasar itu mengatur 5 tahun, supaya jangan kita setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun perbincangannya hanya politik kan. Bahwa bangsa ini tidak akan dituntaskan hanya dengan perbincangan politik kan. Pak Prabowo kan mengatakan itu, bahwa nanti kalau ada momentumnya politik, kita diskusikan persoalan politik, kita berlomba-lomba. Tapi sebelum ada momentumnya itu, ya kita fokus dulu terhadap persoalan-persoalan kebangsaan. Dan itu yang sedang dilakukan oleh Pak Prabowo. Dan bagi Gerindra juga seperti itu. Kami tidak terpengaruh, kami mengawal bagaimana kebijakan Pak Prabowo ini itu bisa tereksekusi dengan baik dan bisa memberi manfaat kepada rakyat. Terkait dengan kesejahteraan dan lain sebagainya. Baik, saya ingin mengutip lebih panjang karena kan kemudian yang kita dengarkan hanya potongan videonya ya Pak Sugiat. Ini saya bacakan lagi. Pengalaman dengan gerak sejarah, ini ada yang abnormal di masyarakat saat ini. Ini demo Pati, Madura, demo lagi ikut pertandingan. Ini kayak pasukan pengamanan masyarakat Swakarsa nih tahun 1998. Pasti kalah yang preman. Ini terjadi yang namanya, kalau menurut saya, terjadinya yang namanya patahan sejarah
Bagaimana tahun 97 tiba-tiba pemilu berikutnya 99. Potensi ini bukan tidak ada, sangat besar dan keresahan masyarakat dan kondisi ekonomi saat ini betul-betul tidak membuat masyarakat happy. Silakan komentar Anda. Ya, di setiap periodisasi presiden selalu ada demonstrasi, selalu ada unjuk rasa, bahkan mungkin di periode-periode sebelumnya lebih besar. Tapi kan tidak juga terjadi seperti yang menjadi analisis dari Budi Ari. Dan saya pikir begini, itu kan analisis personal dan beliau pada hari ini kan sudah mengatakan bahwa itu asumsi pribadi kan. Dan tidak, ya mohon maaf ya, tidak juga memiliki bobot atau kekuatan politik yang sangat signifikan dari analisis tersebut. Kenapa? Pertama adalah konsolidasi politik di tingkat parlemen, itu sudah sangat kuat kan. Bagaimana pemerintahan Pak Prabowo beserta seluruh partai politik, even PDIP sekalipun, itu ya tetap mengkritik selama masih ada hal-hal yang katakanlah menyimpang dari hajat hidup rakyat, tapi tidak ada agenda-agenda seperti itu. Yang kedua, saya pikir begini, jangan kita membangun opini seolah-olah bahwa demonstrasi, misalnya dalam konteks penolakan MBG, ada memang demonstrasi menolak MBG, tapi ada juga demonstrasi yang juga tak kalah besarnya itu mendukung MBG. Begitu juga misalnya ada demonstrasi katakanlah menyampaikan keluhan-keluhan terhadap kinerja pemerintah, tapi ada juga demonstrasi yang itu juga tidak kalah banyaknya mendukung pemerintahan. Saya pikir biasa saja dalam proses berdemokrasi kita. Baik. Jangan seolah-olah ketika ada satu demo lalu justifikasi, dibangun persepsi, dibangun opini bahwa ini sudah akan menuju 98, yaitu analisis yang konyol kan. Oke, jadi kalau menurut Anda, menurut Gerindra, situasi masyarakat hari ini baik-baik saja? Tidak benar itu ada abnormal di masyarakat saat ini, masyarakat tidak happy. Menurut Pak Sugiat, masyarakat hari ini baik-baik saja? Ya kalau misalnya kami lah terjun ke dapil masing-masing, misalnya dalam persepsi saya tidak mungkin bisa juga menjangkau seluruh Indonesia. Tapi kalau di Sumatera Utara misalnya baik-baik saja. Ya pro kontra terhadap persoalan kinerja pemerintah itu di setiap periode presiden ada. Tapi ya saya pikir ini sedang dalam on the track ya pemerintahan Pak Prabowo. Bagaimana setiap program-program strategis Pak Prabowo itu sedang dijalankan, walaupun mungkin kemarin ada beberapa persoalan terkait dengan misalnya MBG dan lain sebagainya, tapi itu kan pemerintah tidak menutup diri untuk masukan, kritikan, gagasan untuk perbaikan. Dan sekarang dalam proses tata kelola perbaikan, misalnya MBG yang menjadi program yang sangat menjadi perhatian masyarakat atau perhatian publik. Setelah dilantiknya Mas Sudiaryono sebagai kepala BGN yang baru, ada tata kelola MBG yang jauh lebih baik, lebih transparan, lebih akuntabel. Dan setiap program yang lainnya juga seperti itu. Pak Prabowo sendiri di setiap pidatonya mengatakan bahwa jika ada data atau informasi terhadap penyelewengan, terhadap kebijakan, program pemerintah, silakan disampaikan. Pemerintah, khususnya seorang Prabowo Subianto, tidak akan berdiam diri. Pasti akan memfollow up, memberi atensi, dan menyikapi informasi dan data itu. Baik, saya ke Bang Rey. Bang Rey, ini Ketua Projo memang bukan pengamat politik ya, tetapi apakah analisanya memang menurut Anda tidak berbobot? Nggak bisa disebut tidak berbobot, yaitu itu bukan, menurut saya bukan lagi soal analisa, tapi udah semacam keyakinan mereka mungkin bahwa ini nggak akan sampai 2029 gitu. Nah, soal apakah alat analisisnya benar atau tidak, tepat atau tidak, kan nggak bisa kita diskusikan itu. Setiap orang bisa mengambil kesimpulan sendiri-sendiri dari berbagai peristiwa yang terjadi kan. Baik. Nah, masalahnya bagi saya bukan di situ gitu ya. Masalahnya bukan di soal apakah diskusi ini berbobot atau tidak, tapi apa yang menjadi materi diskusi mereka di dalam pertemuan itu menunjukkan sebetulnya apa yang saya sebut tadi itu, meskipun mau dicoba ditutup-tutupi baik oleh Gerindra maupun oleh Pak Jokowi sendiri. Ada hubungan yang makin tidak harmonis ya, istilah saya retak, antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi gitu. Harus diingat loh ya, pertama begini ya, kalau sekiranya nggak ada hubungan yang tidak retak ya antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, saya kira materi diskusinya bukan pada apakah kita siap kalau ternyata misalnya nggak sampai 2029 gitu ya. Artinya, padahal makna ketidaksiapan itu artinya secara umum kita memaknai artinya pemilu dipercepat. Nah, kenapa diskusi mereka misalnya nggak mengatakan apa upaya yang bisa kita lakukan agar aksi-aksi yang terjadi dan upaya turunnya elektabilitas Pak Prabowo, popularitas dan tingkat
kepuasan kepada Pak Prabowo ini tidak hari demi hari makin menurun gitu. Iya. Kan kalau tidak ada hubungan yang retak di antara mereka kan asumsinya itu diskusinya ada di wilayah itu gitu. Jadi bukan menyiapkan skenario yang akan dipersiapkan kalau sekiranya Pak Prabowo tidak sampai 2029 gitu. Iya. Itu satu. Yang kedua, saya juga pernah tanya, seingat saya waktu saya diskusi di sini juga, di tempat ini juga ya, di salah satu channel yang lainnya gitu, saya tanyakan sebetulnya kenapa Pak Jokowi setiap keluar ke daerah itu tidak menyampaikan pesan-pesan kesuksesan Pak Prabowo. Kan baik di Lampung maupun di NTT gitu. Nggak ada itu pesan-pesan Pak Jokowi agar masyarakat katakanlah misalnya tetap bersabar atau apalah dan seterusnya. Nggak ada gitu. Yang ada ya semata-mata ya seperti menaikkan popularitas beliau aja di tengah masyarakat itu gitu. Baik. Nah, dengan dua asumsi ini yang saya sebut tadi, makanya saya mengatakan ini sebetulnya di satu segi orang udah mulai punya skenario bila mana tidak bersama dengan Pak Prabowo gitu. Oke. Nah, kemudian kalau disebut tadi misalnya nggak ada gejala-gejala bahwa pemerintah ini akan dijatuhkan misalnya. Saya setuju gitu. Justru itulah yang menjadi pertanyaan saya, kenapa reaksi dari pemerintah gitu ya dalam menanggapi aksi-aksi massa ini kelihatan nggak terlalu moderat gitu ya. Padahal seperti tadi disebutkan oleh Bung Sukiyat ya, ini nggak susah lah ya kalau presiden ini dijatuhkan gitu. Nah maka pertanyaannya kenapa cara menghadapi demonstrasinya itu pakai pola-pola yang justru memancing ketidaksukaan publik. Ya, ada rekening yang diblokir lah, atau disebut ditunda lah ya. Lalu kemarin tadi pagi saya dengar ada mahasiswa yang dijemput ke rumah ya, dan seterusnya itu. Jadi termasuk ada aksi-aksi tandingan ya sekarang yang Baik. sedang. Baik, silakan Pak Sugiyat mau menanggapi. Ini tidak mau mengakui ada keretakan dan kemudian bagaimana respon pemerintah memang kemudian seperti menambah bensin kemarahan publik soal aksi demo yang kemudian rekeningnya diblokir, ada mahasiswa yang kemudian dijemput paksa. Silakan Pak Sugiyat. Ya, jangan kita mengambil kesimpulan bahwa analisis dari Budi Ari ini sebagai bukti dari keretakan hubungan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu tidak nyambung. Bahwa kalau kita lihat tapi indikasi-indikasi yang tadi dikatakan oleh Bang Rey diakui tidak bahwa itu kemudian bisa dengan mudah dibaca oleh publik sebagai bentuk keretakan. Enggak, kalau saya masih berpikir bahwa itu ketidakhormatan seorang Budi Ari terhadap seorang Jokowi saja. Oke, bukan tanda bahwa Jokowi sedang menantang apa Prabowo. motifnya Budi Ari membangun analisis itu dan menyampaikan ke Pak Jokowi, silakan ditanya ke Budi Ari. Tapi saya yakin seorang Pak Jokowi bahkan Mas Gibran, ya saya pikir dan bahkan PSI misalnya, ya tetap komitmen bersama Pak Prabowo dan itu kan terucap berkali-kali kan. Dan memang secara personal kan mereka tetap menjalin hubungan yang sangat baik. Beberapa momentum kenegaraan misalnya kemarin 17 Agustus Pak Prabowo masih duduk bersebelahan duduk bersebelahan. Misalnya ketika sidang paripurna di MPR, Pak Jokowi juga hadir kan. Saya pikir apa yang menjadi motif pribadi dari seorang Budi Ari sehingga mengambil kesimpulan dan analisis seperti itu tidak bisa dikaitkan langsung dengan seorang Joko Widodo. Jadi itu berbeda. Anda yakin bahwa itu adalah gerakan Budi Ari sendiri? Anda tidak melihat bahwa ini seorang Jokowi yang kita dari dulu tahu bahwa semua simbol-simbolnya saya masih itu merasa bermakna bahwa sesuatu. itu ya analisis dan itu kan disampaikan oleh seorang Budi Ari. Hari ini beliau membuat sebuah statement video mengatakan bahwa itu asumsi pribadi, tidak ada kaitan dengan Pak Jokowi, dan saya tetap percaya itu. Oke, kita akan putarkan dulu pernyataan permintaan maaf dan klarifikasi dari Ketua Umum Projo Budi Ari berikut ini. Sehubungan dengan viralnya pernyataan dan analisa saya dalam sebuah pertemuan di Jakarta baru-baru ini yang menimbulkan spekulasi dan berbagai salah penafsiran, saya Budi Ari Setiadi memohon maaf kepada pihak-pihak yang kurang berkenan dan nyaman dengan pernyataan saya tersebut. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan, satu, pernyataan dan analisa tersebut merupakan pernyataan dan analisa pribadi saya.
Kedua, pernyataan tersebut tidak ada hubungan dan mengkaitnya dengan Bapak Joko Widodo. Yang ketiga, saya siap bertanggung jawab dan menerima segala konsekuensi karena analisa dan pernyataan saya tersebut. Terima kasih, jaga terus persatuan Indonesia. Ya Pak Sugiat, ini bukan semacam pasang badan untuk Pak Jokowi ya kalau menurut Pak Sugiat? Ya enggak lah, kita jangan membuat analisis-analisis yang itu persepsi kita. Kita lihat saja apa yang disampaikan dan kita percayai bahwa itu sudah diakui secara jujur oleh Bang Budi Ari, itu menjadi analisisnya sendiri dan tidak ada kaitan dengan Pak Jokowi. Dan saya yakin, saya juga percaya itu, bahwa memang dalam 2 tahun pemerintahan ini kan sebetulnya bukan hanya dengan Pak Jokowi ya, dengan tokoh-tokoh politik manapun, dengan elit-elit bangsa manapun, dengan Bu Mega sekalipun, Pak Prabowo kan ingin menjalin silaturahmi, ingin membangun kekuatan persatuan bangsa, bukan hanya dalam konteks menjaga stabilitas politik, tapi dalam konteks mensukseskan agenda-agenda pembangunan nasional. Jadi, mungkin bayangan publik ya Pak Sugiat, ini saya membayangkan ketika seorang Budi Ari mengatakan ini insting saya tidak akan sampai 2029. Kalau orang di sebelahnya tidak setuju dengan pendapat itu, harusnya pada momen itu di stop bukan? Ya, jangan bicara seperti itulah. Enggak, itu kan tergantung budaya politik masing-masing kan. Misalnya ada budaya politik Jawa yang ya biarkan sajalah siapapun berbicara, tapi prinsipnya kan kita tidak seperti itu kan. Jangan kita membangun analisis, kan itu pun potongan video yang pendek lah misalnya kan. Kita tidak tahu secara keseluruhan peristiwa rapat di situ bagaimana. Tapi sekali lagi, apa yang bisa kita ambil kesimpulan berdasarkan apa yang kita lihat dan kita dengar saja. Misalnya statement dari Budi Ari itu sudah cukup menjadi sebuah klarifikasi bahwa tidak ada, itu menjadi analisis pribadi, tidak ada kaitannya dengan Pak Jokowi dan lain sebagainya. Oke, saya ke Bang Rey. Bang Rey, saya mau masuk ke kata-kata siap-siap. Ini memaknai siap-siap ini kemudian dikatakan di depan relawan Projo. Dan kemudian ketika dia mengatakan bahwa ini tidak sampai 2029, kemudian kita mencoba lagi mengerti bahwa ini maksud tidak sampai 2029, tetapi anaknya ada di dalam pemerintahan ini. Kira-kira skenario apa yang sedang direncanakan oleh Jokowi dengan projonya, Bang Rey? Ya, itu yang saya sebut tadi tuh. Makanya kan kalau ya Bung Sugiat tentu saja mau mencoba mencegah lah analisis yang menyebut adanya keretakan itu ya. Tapi ya sebetulnya dengan fakta-fakta yang terjadi ya saya menyebut 10 dengan peristiwa ini menjadi 11 ada indikasi itu, ya itu juga makin sulit sebetulnya ya bantahan-bantahan seperti yang disebutkan oleh Bung tadi itu menurut saya ya upaya menutup-nutupi yang sebenarnya terjadi di dalam. Makanya kan saya menyebut tadi tuh kalau disebut bahwa kalau sekiranya ada persoalan yang sangat serius antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, mungkin nada bertanyanya nggak begitu. Nada bertanyanya itu, nada ungkapannya adalah apa yang harus kita lakukan agar elektabilitas, tingkat kepuasan kepada Pak Prabowo tetap terjaga gitu. Itu mestinya ininya kan. Bukan apakah kita siap ya kan kalau 2029 tidak sampai gitu. Nah, apalagi unit analisisnya seolah-olah mau mengatakan bahwa tidak sampai 2029 itu udah seperti di depan mata gitu. Nah, tentu kesiapan yang dimaksudkan itu adalah kesiapan kalau memang tidak terjadi 2029 gitu. Bukan kesiapan untuk menahan agar tidak terjadi patahan sejarah yang disebutkan oleh Bung tadi itu ya, Bung Budi Ari tadi gitu. Tapi oleh karena itu ya bagi saya sih mungkin ya Bung Sugiat ya Bung Budi ya kemudian Projo sendiri ya mencoba lah nutup-nutupinya. Tapi sejauh apa mereka menutup-nutupinya sih menurut saya yang tetap terbaca adalah hubungan yang makin tidak harmonis. Dan bagi saya itu biasa saja. Nah, saya sudah menyebut ini sejak dari Januari 2026 yang lalu. Jadi saya tidak terlalu mengerankan. Bahkan saya menyebut, bahkan boleh jadi bukan hanya Pak Jokowi, ya. Partai-partai yang lain juga boleh jadi sudah juga menyusun skenario-skenario yang memungkinkan mereka juga naik elektabilitasnya. Kalau kita lihat di 2 survei, ada satu survei yang saya baca, entah itu benar atau tidak ya, juga menyebut hal yang sama.
Bang Rey, banyak partai jadi ini itu yang maksudnya tetap lagi suara. test the water atau seperti apa Bang Rey? Bukan. Saya udah menyebut dari awal, dari dahulu udah mengatakan problem utama dari Pak Prabowo nanti itu adalah menjaga agar partai-partai ini tidak pergi dari dirinya. Itu problem utamanya. Oke. Apalagi nanti menjelang pilpres yang akan datang, di tengah tidak adanya presidensial threshold. Itu Iya. persoalan. Jadi saya mau mengatakan begini, ini mungkin bukannya diskusi di lingkaran Projo, boleh jadi di beberapa tempat di lingkaran kekuasaan Pak Prabowo juga diskusi yang seperti ini dilakukan. Oke. Meskipun tentu tampilan ke depannya ya mereka tetap kelihatan solid, bermesra-mesraan. Biasalah kalau yang kayak gitu-gitu kan. Oke, kalau itu kemudian pertama. kata-kata Yang kedua seperti ini, Yang kedua adalah perlu diingatkan kepada Gerindra lah khususnya gitu, bahwa Pak Jokowi itu pernah juga meninggalkan partai yang membesarkannya. Dengan rasa itu yang tidak kemudian bersalah. harus dimaknai ya Bang Rey, bahwa Jokowi pernah punya sejarah seperti itu, tidak mungkin bahwa saat ini anaknya di dalam pemerintahan dia juga yang akan berusaha menurunkan itu begitu. Kan tidak ada jaminan dari Pak Prabowo bahwa Gibran akan dibawa dalam 2029. Kalau sekiranya ada jaminan dari Gerindra dan Pak Prabowo bahwa pasangan ini akan melaju 2029, mungkin analisis ini nggak keluar. Oke, Karena Pak nggak Sugiat, ada jaminan kan. Pak Sugiat mungkin mau mengomentari. Ini memang kemudian menjadi puzzle yang masuk akal nih Pak Sugiat kalau melihat sejarah Jokowi. Ya, saya begini, saya ingin mengklarifikasi apa yang menjadi statement dari Bang Ray tadi bahwa persoalan kepentingan Gerindra terkait dengan politik. Tidak. Beberapa kali misalnya dalam pertemuan-pertemuan formal Gerindra, memang kita belum membahas sama sekali terkait dengan agenda politik 2029. Pak Prabowo itu bukan hanya dalam konteks sebagai seorang presiden, sebagai seorang ketua umum partai Gerindra saja, di rapat-rapat internal kita, pertemuan-pertemuan internal kita itu mengatakan bahwa fokus kita ketika kita diberi amanah oleh rakyat untuk menuntaskan agenda-agenda yang sudah kita janjikan kepada rakyat. Masa belum membicarakan kira-kira akan bersama Gibran lagi atau tidak? Enggak. Bahkan ya, dalam satu pertemuan Pak Prabowo mengatakan, pertemuan di internal Gerindra, bahwa jangan berpikir saya calon presiden di 2029. Itu nanti kita bahas. Bukan hanya dalam konteks Gibran atau wakil presiden saja, untuk dirinya saja, Pak Prabowo mengatakan nanti kita bahas, nanti kita evaluasi. Yang paling penting adalah bagaimana selama kita diberi amanah oleh rakyat, saya sebagai presiden, Partai Gerindra di parlemen adalah membuktikan bahwa ketika Partai Gerindra berkuasa, itu bisa bermanfaat kepada rakyat. Dan memang kan terbukti, Pak Prabowo itu kan tidak ada membahas politik apapun selama 2 tahun ini. Yang dia bahas adalah ketahanan pangan, ketahanan energi, hilirisasi, bagaimana peningkatan sumber daya manusia. Nanti, ya kita gini, jangan 5 tahun ini kita asik menghabiskan energi, menghabiskan waktu, membahas politik, sementara hal yang paling substansi, hal yang paling itu berkepentingan langsung dengan hajat hidup rakyat kita tinggalkan. Dan itu dicontohkan oleh seorang Prabowo Subianto. Baik, kita harus break azan maghrib dulu Pak Sugiat dan Bang Rey. Pemirsa tetaplah bersama NTV Prime, kami masih akan kembali usai jeda. Pemirsa, terima kasih Anda masih kembali di NTV Prime. Kita lanjutkan perbincangan. Saya ke Bang Rey. Sekarang Bang Rey, dengan adanya riak-riak kecil ini, ada diskusi soal 2029 lebih cepat atau tidak. Menurut Bang Rey, haruskah pemerintah atau presiden bereaksi? Ya, reaksinya tentu saja adalah politik kan. Nah, langkah apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo maupun Gerindra dan juga mungkin koalisi yang lain terhadap situasi ini gitu. Nah, sebab kalau bagi saya begini, ini sesuatu yang alami lah dalam politik. Gak perlu juga terlalu kita hindar-hindarkan. Yang penting tuh ya setiap orang punya langkah-langkah sendiri. Kalau A nggak bisa bersama, kalau B hanya bisa setengahnya, kalau C ini apa gitu. Oke. Bang Rey, karena begini, saya bertanya apakah perlu ada reaksi atau tidak, karena kemudian ketika tidak ada reaksi sama sekali, perbincangan di publik tuh adalah seperti ini. Oh, kalau
warga biasa yang bicara seperti ini nanti akan diperkarakan, kemudian kalau ini adalah elit politik diabaikan. Menurut Anda? Oh, kalau itu ya, Hmm, saya mengerti karena saya yang dahulu apa namanya itu ya, mengundang kawan-kawan itu membicarakan apa yang dibicarakan oleh Budi Ari di pertemuan itu gitu. Nah, kemudian keluarlah istilah makar kan. iya. Ini Ya tapi saya sebenarnya yang mengundang Bang Rey, mari kawan-kawan kita itu. bicara dan definisikan dengan jelas ya. Ini menurut Bang Rey, Ya, saya nggak ini setuju ajakan bahwa itu makar disebut atau tidak? makar. Ya, nggak, saya nggak setuju disebut makar. Oke, Sebagaimana saya nggak setuju bahwa peristiwa halal bil halal itu disebut makar. baik. Makar itu pertama ya harus didefinisikan jelas dulu. Menyatakan melawan pemerintah pusat. Gitu ya. Yang kedua, membentuk pemerintahan sendiri. Udah ada Yang ketiga bayangan sih adalah Bang Rey saat ini? Sudah ada bayangan? nggak ada. Itu tidak termasuk ya? Kan ini Kabinet bayangan itu bukan, bukan? bukan. Ini kan kalau tidak bersama, bukan bukan mau melawan, bukan. Oke, Dan itu sesuatu yang menurut saya alami dalam semua politik. Di politik ini ya yang diajarkan ke kita itu kan setialah pada kekuasaan, bukan setialah pada kawan politik gitu. Itu yang diajarkan ke kita dan saya kira itu juga yang tengah dialami atau mungkin dikerjakan oleh para politisi kita hari ini. baik. Makanya yang paling penting itu bagi saya nggak perlu terkejut dengan situasi yang seperti sekarang. Bukan hanya mungkin Projo, bukan hanya mungkin bahkan partai-partai yang lain. Ingat loh ya, sebelum ini kan sudah ada pernyataan dukungan kepada Pak Prabowo untuk jadi calon presiden 2009 dari dua partai, yaitu PKB dan PAN. Iya, Dan mereka tidak menyebut nama Gibran sebagai wakil presidennya. iya. Nah, disitulah saya sebut tadi, mungkin di pihak Pak Prabowo, Pak Jokowi sudah membaca ada kemungkinan, ya saya malah menyebut kemungkinan besar Pak Prabowo menggandeng Gibran sebagai calon wakil presiden itu hanya 30%. 70%-nya mungkin beliau akan menggandeng kandidat yang lain. Oke, Nah, itu saya sudah menyebut, bahkan saya sudah mengatakan ada potensi Prabowo Gibran itu akan memilih calon yang lain. Boleh jadi itu KDM. Jadi KDM sama Gibran dipasangkan, Prabowo sama siapa nanti dipasangkan. hmm. Oke, kalau seperti itu kira-kira berarti alternatif pilihan untuk Jokowi, ini mungkin kita agak loncat ya Bang Rey, membaca kemudian bagaimana peluang PSI dan apa yang dilakukan Jokowi saat ini dengan bersafari ke beberapa daerah, apakah itu kemudian akan seperti apa? Gibran akan bersama dengan siapa? Dan apakah PSI punya peluang? Oh, kan analisa ini juga berangkat dari rasa percaya diri mereka juga yang meningkat. Kenapa saya sebut begitu? Ya karena survei menyebutnya kan, di mana PSI naik sekarang ke angka 4%, sementara elektabilitas Gibran naik 1%. Hmm. Nah, melihat fenomena itulah kemudian menurut saya mungkin ada semacam rasa percaya diri, berpisah dengan Pak Prabowo juga nggak apa-apa, kita bisa dorong kok gitu. Nah, mungkin karena itulah kemudian Pak Jokowi terus akan melakukan safari, ya istilah mereka silaturahmi, ya tapi bahasa apa namanya dalam konteks politik ya itu namanya konsolidasi politik ke banyak tempat gitu. Karena punya efek yang cukup signifikan, Oke, menaikkan elektabilitas PSI maupun elektabilitas Gibran. Dan itu yang saya tanya tadi tuh, kenapa sih tidak ada kampanye oleh Pak Jokowi terhadap kesuksesan Pak Prabowo, tanda kutip ya. Ya tentu sukses dalam pandangan pemerintah ya, bukan sukses dalam pandangan kita gitu ya. Nah tapi kan nggak ada kampanyenya itu di dalam pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu gitu. Yang ada ya menyemangati kader-kader PSI agar kalau lolos parliamentary threshold itu udah di depan mata lah. Tapi kita ingin angkanya lebih dari itu gitu. oke. Oke, saya ke Pak Sugiat Jadi lagi. gini Pak loh, Sugiat, kira-kira. Saya juga menyebut kalau Anda putar lagi ya diskusi saya dengan Prida Mari. Saya kira di tempat ini kami diskusi sekitar 2 atau 3 minggu yang lalu ya, saya lupa persisnya. Jadi PSI itu selalu ingin kelihatan membidik PDI Perjuangan sebagai tanda kutip ya kompetitor politik mereka gitu. Saya katakan saat itu sebetulnya strategi. Karena secara faktual kita melihat PSI itu atau PDI Perjuangan itu nggak kehilangan
masa, sudah kehilangan pemilih Oke. sejak 2024 yang lalu gitu. Lah, tapi kenapa PSI selalu memperlihatkan dia head to head dengan PDI Perjuangan? Karena strateginya dua. Strategi pertama, kalau mereka kelihatan head to head dengan PDI, itu untungin PSI. Gitu. Asal PDI-nya yang mereka katakanlah kritik gitu ya, impact positifnya terlalu PSI, kepada PSI. Gitu. Yang kedua, mengaburkan sebetulnya skenario yang lain. Apa skenario yang lain itu? Ya ini salah satunya gitu. Jangan-jangan mendorong Gibran naik sendiri gitu. Jadi semua orang merasa kemudian terbawa arus bahwa seolah-olah PSI itu hanya akan menjadi oposisi PDI Perjuangan. Padahal saat yang bersamaan boleh jadi mereka sedang menyimpan skenario yang lain, yaitu skenario ya mendorong Gibran sendiri maju nanti ya mungkin bersama siapa gitu. Nah saya yang paling dekat saya lihat itu adalah bersama dengan KDM. Dengan KDM. Dan menurut Bang Rey, ini memang bisa ya dilakukan. Maksudnya PSI punya peluang itu ketika memang Gibrannya masih di dalam, tetapi kemudian strategi menembaknya adalah seolah-olah nanti berpisah begitu. Strategi mereka itu seolah-olah head to head dengan PDI Perjuangan. Oke. Kenapa? Karena ada keuntungan kalau mereka nembak PDI Perjuangan. Karena setiap mereka mengkritik PDI membalas. Efek positifnya ke mereka, selalu negatif ke PDI, selalu positif ke mereka gitu loh. Oke. Nah itu yang kulihat tuh, makanya kelihatan PDI sekarang mulai sadar, oleh karena itu mereka nggak memiliki reaksi terhadap apapun yang terjadi dilakukan oleh Pak Jokowi itu PSI, termasuk hari ini kan. Yeah. Mereka kan diam aja gitu loh. Kalau sekiranya mereka berbicara tuh, boleh jadi akan nggak seheboh ini lagi gitu loh kira-kira, berpindah ke PDI Perjuangannya gitu. Oke. Itu satu. Nah yang kedua, taktik untuk tanda kutip loh ya, pura-pura kita nyerang ke kiri tapi sebetulnya nembaknya dari kanan gitu loh kira-kira tuh. Nah jadi pura-pura kita head to head dengan PDI Perjuangan, tapi saat yang bersamaan sedang menyiapkan skenario bila mana tidak bersama dengan Pak Prabowo, dan itu nggak kebaca oleh orang, itu maksud saya. Oke, Pak Sugiat, ini dari Gerindra sendiri melihat tidak bahwa kemungkinan strategi seperti ini ada, dan bagaimana Gerindra melihat gerakan Pak Jokowi dengan safari-safarinya dan kemudian PSI-nya? Ya, kalau kami sekali lagi saya sampaikan bahwa concern kami tidak di situ. Kami diberi amanah setelah bertarung berkali-kali pada 2024 Pak Prabowo menjadi presiden. Concern kami sekarang di 2024, 2025, 2026, bahkan nanti 2027 sampai 2028 adalah bagaimana mensukseskan semua program dan kebijakan Pak Prabowo. Pak Prabowo mengajarkan bahwa nanti ada saatnya kita memanen apa yang kita hasilkan. Sekarang bukan musim panen, sekarang musim menanam, musim menyemai, musim memupuk. Jangan terbalik-balik. Lagi musim menanam kita mau panen ya nggak dapat lah kan. Jadi melihat PSI dan Jokowi hari ini lebih sebagai teman atau kompetitor kira-kira? Ya semua elemen bangsa, baik kekuatan politik, kekuatan civil society, dan kekuatan elemen bangsa lainnya. Sekali lagi DNA politik Pak Prabowo itu kan persatuan. Tidak ada dalam terminologi politik Pak Prabowo itu musuh abadi, tidak. Kan? Dianggapnya semua adalah kawan seperjuangan dalam konteks berbangsa dan bertanah air. Baik. Makanya dari itu, sekali lagi dalam konteks isu statement dari analisis Budi Ari ini tidak terlalu merisaukan Gerindra dan tidak terpengaruh apapun Gerindra. Tidak terpengaruh kita ya? sekarang saja ketika tidak akan minta atau tidak akan memperkarakan atau tidak akan. Oh, saya yakin dan percaya tidak. Bayangkan Pak Prabowo ketika isu ini bergulir, ini bukan karena Budi Ari yang mengatakan ya. Ini enggak siapapun. Ini hubungannya dengan pertanyaan tadi saya ke Bang Rey. Kalau orang biasa yang mengatakan jangan-jangan nanti diperkarakan. Enggak, itu kan asumsi yang sepihak ya. Bukan Pak Prabowo sekarang beberapa hari ini Pak Prabowo sebagai seorang presiden, beliau terjun ke Kalimantan, bagaimana penuntasan kebakaran di Kalimantan, dan beliau akan lanjut ke NTT untuk penanganan pemulihan gempa. Begitu juga kita diperintahkan bagaimana katakanlah melakukan pengawasan terhadap program-program kebijakan Pak Prabowo. Gerindra saja diperintahkan untuk melakukan pengawasan supaya tidak terjadi penyelewengan-penyelewengan lagi. Jadi memang dalam setiap rapat internal Gerindra, baik di praksi maupun di partai, bahkan ketika dihadiri oleh Pak Prabowo sebagai Ketua Umum Gerindra, kita nggak membahas 2029. Kita membahas bagaimana
setiap program-program Pak Prabowo itu bisa tereksekusi dan bermanfaat bagi rakyat. Nggak ada tim Gerindra yang dipersiapkan Nggak ada. untuk Kita nggak ada. Saya dari awal berdirinya Gerindra di 2008 saya sudah ikut hadir dan ikut membangun partai ini, dan berkali-kali misalnya dalam setiap momentum politik Pak Prabowo itu selalu cerita politik ketika memang pada masanya. Misalnya sudah menjelang pemilihan presiden, sudah menjelang pemilihan legislatif, baru berbicara politik. Baik. Tapi sebelum itu, bahkan ketika kita belum berkuasa sekalipun, kita ada tahapan-tahapannya. Misalnya ketika kita belum masih di luar pemerintahan, 3 tahun atau 4 tahun atau katakanlah 2 tahun menjelang pemilu dan pilpres, kita masih katakanlah melaksanakan eksekusi program partai, revolusi putih, memberi susu kepada anak, tidak cerita atau gerasa-gerusu atau gosip-gosip politik terhadap persoalan-persoalan yang belum saatnya. Baik. Kalau kemudian saya bergeser lagi nih ke bagaimana mengantisipasi demo besok, Pak Sukiat. Gerindra, pemerintah melihatnya demo besok itu adalah sesuatu yang perlu didengar atau potensi gangguan stabilitas? Ya, setiap penyampaian aspirasi, sekali lagi perlu kami sampaikan bahwa Presiden Pak Prabowo Subianto dan kami sebagai Partai Gerindra pasti akan memberi apresiasi dan menghormati hak-hak warga untuk katakanlah menyampaikan aspirasi, apakah dalam bentuk demonstrasi ataupun dalam bentuk yang lainnya. Yang penting dari semua penyampaian aspirasi itu yang dijaga adalah ketertiban, tidak rusuh, damai. Dan kalau bisa disertai dengan solusi supaya ada gagasan kepada pemerintah, kepada eksekutif, bagaimana keluhan-keluhan itu kalau memang mau dicari solusinya, bagaimana versi dari si penyampai keluhan. Saya gini, jangan dianggap misalnya terkait dengan, kalau yang besok kan belum terjadi, terkait dengan demonstrasi menolak MBG misalnya yang dilakukan oleh katakanlah adik-adik mahasiswa. Ada juga demonstrasi yang mendukung MBG, dan itu jumlahnya jauh lebih banyak. Kalau besok itu tuntutannya pemberantasan korupsi dan mempercepat pengesahan RUU perampasan Kalau aset. RUU perampasan aset kan sudah disampaikan oleh pimpinan DPR, oleh Bang Dasko, oleh Ketua Komisi 3 bahwa ini kan sedang bergulir di DPR. Kita punya target bagaimana RUU yang sangat signifikan ini, yang sangat sangat berpengaruh terhadap penegakan hukum di Indonesia, khususnya terkait dengan pemberantasan korupsi itu Desember sudah bisa tuntas. Tapi tidak boleh juga ujuk-ujuk, karena ini kan rancangan undang-undang yang sangat penting. Jangan kita karena opini publik kita mau buru-buru nanti pasal per pasal, ayat per ayat tidak maksimal kita bahas. Tapi pimpinan Komisi 3 sebagai komisi yang akan membahas terkait dengan RUU ini itu punya target di Desember. Oke. Kalau ada desakan kemudian dari para peserta aksi bahwa ada juga kelompok komunitas yang kemudian mengirim surat kepada DPR. Ini kalau memang pengen dipercepat RUU perampasan aset, buka dong pintu supaya kemudian ada partisipasi masyarakat. DPR akan membukakah pintu? Setiap tahapan membuat undang-undang itu memang ada partisipasi publik, partisipasi masyarakat, dan itu terbuka lebar, bukan dalam konteks RUU perampasan aset. Tapi kan ada kritik di beberapa undang-undang terakhir tidak ada DPR, partisipasi publik. Saya mencermati DPR periode ini misalnya. Terkait rapat-rapat internal saja itu streamingnya sudah ada, bisa dilihat oleh publik. Dan bukan hanya itu, ada namanya RDPU, di Balik, di komisi, itu menampung seluruh aspirasi, ya tidak seluruh rakyat Indonesia ya. Ada kelompok civil society, ada kelompok akademisi, ada kelompok tokoh masyarakat, itu dipanggil terkait dengan isu-isu yang bersangkutan dengan mereka. Dimintai tanggapannya, dimintai masukan. Jadi tiap hari, Balik itu Mbak, dari pagi sampai malam rapat. Rapat bukan hanya di internal Balik. Kita juga undang pakar-pakar dari pagi sampai malam terkait dengan misalnya undang-undang ketenagakerjaan. Tadi baru rapat harmonisasi. Kita undang sebelum proses harmonisasi, ada RDPU-nya, ada FGD-nya dan lain sebagainya. Jadi meaningful partisipasi di periode ini saya pikir sudah berjalan dengan sangat baik dan bisa dilihat di TV parlemen, publik dari manapun, dari Sabang sampai Merauke bisa nonton dan bisa mengevaluasi. Baik. Saya ke Bang Rey. Bang Rey menghadapi rencana aksi besok. Apa yang kira-kira perlu dilakukan oleh baik negara, pemerintah? Karena kita kemudian memang seperti catatan Bang Rey tadi yang mengatakan ada isu pemblokiran rekening dari peserta aksi, kemudian ada mahasiswa yang kemudian diculik. Apa yang kira-kira harus dilakukan pemerintah besok agar menanggapi atau merespon demo itu memang dengan proporsi yang benar dan tepat dan kemudian bisa sedikit nih mungkin Bang Rey sedikit membuka pintu untuk masyarakat yang mungkin saat ini masih kesal, marah dan kemudian merasa tidak didengar oleh pemerintahnya. Saya juga bingung ya. Saya sudah menyatakan di beberapa tempat di media online
saya belum melihat bahwa aksi besok itu akan sebesar aksi Agustus 2025 yang lalu, saya bilang. Ya, Makanya agak mengherankan kalau saya lihat cara pemerintah menghadapi rencana aksi besok kemarin. Itu ada dua kemungkinan tuh. Pertama adalah informasi yang masuk ke Pak Prabowo sendiri sejauh apa gitu ya, tentu dari intelijen kan, memberikan informasi yang faktual lah ya, kepada presiden sehingga reaksinya seperti apa, takarannya seperti apa gitu. Nah, yang kedua adalah cara kerja aparat keamanan sendiri. Nah, kalau dilihat dari yang saya lihat nih ya sekarang sampai hari ini, yang sebetulnya membuat isu ini jadi besar, ya reaksi pemerintah sendiri gitu loh. Jadi bukan siapa-siapa gitu. Pertama dari cara mereka menghadang mobil, kemudian memblokir ataupun istilah istilah polisi menunda gitu ya, menunda rekening gitu ya. Nah, kemudian tadi pagi saya dengar informasinya ada orang yang jemput ke rumahnya mahasiswa, anak GMNI gitu ya, informasi yang saya dengar gitu. Nah, dan termasuk di dalamnya adalah diskusi yang dilakukan oleh Budi Ari juga kan. Dan yang paling penting dari itu adalah munculnya aksi-aksi tandingan. Nah, saya kira aksi tandingan itu adalah reaksi yang cukup berlebihan terhadap rencana aksi besok itu. Belum isunya jelas-jelas kok cuma perampasan aset kok. Hukum mati koruptor. Kok kenapa tiba-tiba disiapkan aksi dukung Prabowo gitu loh. oke, baik. Bang jadi Rey, yang membuat Pak Sugiat, kesannya adalah- ini waktunya sudah sangat terbatas. Saya mungkin yang saya mau ya. katakan begini. Oke, baik. Jadi blunder-blunder yang dilakukan oleh aparat penegak hukum akhir-akhir ini yang membuat kemudian keinginan mereka agar masyarakat tertib, yang muncul adalah keresahan, justru keresahan, harus mulai dievaluasi oleh Pak Prabowo. Model pendekatan Pak Sigit itu, model pendekatan penegakan keamanan di zaman Pak Jokowi. Mungkin efektif karena didukung oleh tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi yang begitu tinggi. Tapi kalau model yang lama itu dipakai di era sekarang, yang terjadi adalah blunder. Baik. Seperti yang kemarin, nggak kebayang sama kita uang 80 juta membuat citra Bank Nasional itu terpapar gitu loh. Baik. Nggak kebayang sama kita gitu loh. Baik. Oleh Baik. karena itu saya menyarankan agar Pak Prabowo ya segera mengganti Pak Sigit. Oke. Baik. Pak Sugiat, mungkin closing statement kira-kira yang bisa menenangkan publik bahwa aksi besok itu adalah hak politik dan pemerintah akan mendengar. Ya, sebelum terkait dengan itu, saya kembali ke tema awal. Iya. Bagi kami Partai Gerindra tidak terpengaruh sedikit pun dengan apa yang menjadi analisis pribadi dari Budi Ari. Baik. Kita diajarkan oleh Pak Prabowo bahwa seorang politisi sejati itu bukan hari-harinya bicara posisi, bicara kursi, bicara politik. Tidak. Seorang politisi sejati itu adalah bagaimana ketika dia diberi amanah, baik di eksekutif maupun di legislatif, dia tuntaskan amanah itu dengan bekerja sebaik-baiknya untuk rakyat. Baik. Bahwa nanti ketika ada musim pemilu, baru dia cerita tentang perjuangan politik. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan aksi besok, saya yakin dan percaya bahwa pemerintahan Pak Prabowo, sekali lagi, ia memberi hak seluas-luasnya, sebebas-bebasnya kepada siapapun, baik yang kontra maupun yang pro untuk menyampaikan aspirasinya. Tapi ingat sekali lagi, penyampaian aspirasi itu ada pagar-pagarnya, ada batas-batasnya. Apa pagar-pagarnya dan batas-batasnya? Adalah ketertiban, keamanan, damai. Begini, kita pernah mengalami katakanlah tahun yang lalu, ada sedikit trauma terhadap kita. Bagaimana sebuah aksi demonstrasi itu rusuh dan menimbulkan korban jiwa. Bukan hanya dalam konteks di Jakarta, tapi bahkan pada saat itu di seluruh Indonesia. Perkantoran dibakar, rumah dijarah, dan sebagainya. Saya yakin dan percaya, kalaupun ada tindakan aparat keamanan, konteksnya itu, bagaimana supaya tidak terulang misalnya apa yang terjadi di Agustus tahun lalu. Silakan berdemonstrasi, silakan menyampaikan pendapat, menyampaikan katakanlah keluhan, aspirasi suara rakyat, tapi yang paling penting adalah tertib, damai, dan tidak rusuh. Baik. Oke, baik, terima kasih Pak Sugiat, Bang Rey untuk waktunya bersama kami Sama-sama. di NTV Prime.
Pemirsa, publik ini bisa menilai secara jernih, konstitusi telah mematok aturan main dan partai pemenang pemilu pun memilih fokus mengawal mandat rakyat hingga akhir. Spekulasi insting politik pribadi tidak boleh merusak stabilitas dan kepastian bernegara yang sedang dibangun. NTV Prime akan segera kembali usai jeda. Terima kasih Pak Sugian.